Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis 181. Utlubul hawaija bi'izzatil anfusi. Utlubu pada numprih sira kabeh al hawaija ing pira-pira kebutuhan. Bi'izzatil anfusi kelawan mulyane pira-pira awak. Fa innal umura krana sak temene pira-pira perkara tajri iku lumaku apa al umur bil maqadiri kelawan pira-pira takdir. Rawahu Ibnu Asakir an Abdullah ibn Basr. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang menyuruh pemeluknya untuk selalu tampil gagah di depan orang lain, entah dalam kondisi serba kekurangan atau lebih-lebih ketika dalam kondisi serba kecukupan. Nah, ketika seseorang ingin mencari kebutuhan hidupnya kepada orang lain, maka jangan sampai dia merendahkan derajat martabat dirinya terhadap orang tersebut. Jangan sampai dia mengemis-ngemis kepada orang tersebut. Atau jangan sampai ketika mencari kebutuhan hidupnya dia melupakan waktunya, melupakan ibadah kepada Allah, melupakan hak keluarganya, entah itu orang tua, haknya istri, haknya anak, itu dilupakan semua. Jangan sampai semua itu dilakukan hanya gara-gara ingin mendapatkan sesuap nasi. Islam itu menganjurkan umatnya untuk ikhtiar mencari ma'isyah atau kebutuhan hidup, tapi dengan cara yang sewajarnya saja. Kalau waktunya bekerja ya bekerja, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya istirahat ya istirahat. Jadi tidak dibuat semua itu untuk bekerja sampai-sampai melupakan hak-hak yang lainnya. Karena Islam itu adalah agama yang percaya dengan takdir. Takdir itu sifatnya apa? Apa yang akan menjadi milik kita, maka suatu saat pasti akan menjadi milik kita. Meskipun kita tidak mencarinya. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita, meskipun kita pontang-panting, ibarat kaki di kepala, kepala di kaki, maka itu tidak akan pernah terjadi, maka itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Itu adalah rumus dari takdir. 182. Utlubu pada numpriya sira kabeh rizqa ing rezeki fi khabayil ardi ing dalam pira-pira jeroane bumi. Rawahu At-Tabarani. Jadi Islam itu mengajarkan untuk berikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar ini harus dipraktekkan ketika mencari rizki. Mencari rizki itu banyak caranya, banyak macam caranya. Nah, salah satu yang dicontohkan oleh Nabi itu carilah rizki pada sesuatu yang tertutup oleh bumi. Nah, sesuatu yang tertutup oleh bumi ini contohnya banyak. Ada yang berupa pertanian, kita menanam pohon ketela, kemudian kita bongkar tanahnya, kemudian keluar ketela. Terus kita bekerja di pertambangan, kita menggali tanah untuk mencari emas dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari macam-macam ikhtiar dalam mencari rezeki. Tapi konteks dalam hadis ini adalah apa? Yaitu ketika kita mencari rezeki itu harus dengan perantara, dengan asbab. Nah, asbab ini dalam Islam itu disyariatkan atau dibenarkan. Nah, meskipun seperti itu bukan berarti asbab ini bertentangan dengan tawakal. Ya benar, tawakal itu wajib, tapi setelah kita berusaha. Jadi jangan sampai kita tidak ada ikhtiar,
kemudian nomor satu kita tawakal. Nah itu bodoh itu. Jadi harus ikhtiar, kemudian setelah ikhtiar baru kita tawakal. Dikasih alhamdulillah, tidak dicoba lagi. Dalam Al-Quran pun banyak kisah para nabi, para walinya Allah itu yang selalu berikhtiar ketika mencari rizki, yaitu dengan asbab, dengan perantara, seperti pada kisah Sayyidah Maryam itu ibu Nabi Isa dalam ayat wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaihi rutoban janiyah, tusaqit alaiki rutoban janiyah. Di situ Sayyidah Maryam ingin mendapatkan kurma dengan cara pohon kurma ini digoyang-goyangkan agar supaya buah kurma ini berjatuhan. Nah, itu adalah bentuk dari asbab atau perantara ikhtiar ingin mendapatkan kurma. Jadi tidak mungkin tangan kita ikat, kemudian di bawah kurma kita tidak ngapa-ngapain sambil berharap kurma ini jatuh dengan sendirinya. Wah, ini ya mungkin, tapi ya nunggu kalau ada angin kencang atau pohonnya roboh dulu. Nah, tapi ini kan kita berbicara tentang kondisi yang normal saja, seperti itu. 183. Utlubu padha numpriya sira kabeh al ma'rufa ing perkara kang bagus min ruhamai ummati saking pira-pira welas-welase umat ingsun. Ta'isyu mongko padha urip sapa sira kabeh fi aknafihim ing dalem pira-pira sandinge ruhamai ummati. Wala tatlubu lan aja padha numprih sira kabeh hu ing al ma'ruf minal qasyati saking wong kang atos kulubuhum apa pira-pira atine ummati. Fa innal laknata karena sak temene laknat tangzilu iku mudhun apa laknat alaihim ing atase alqasyati qulubuhum. Ya Ali yuhi Ali innallaha ta'ala setuhune Allah ta'ala khalaqa iku nyiptakake sinten Allah al ma'rufa ing perkara kang bagus wa khalaqa lan nyiptakake sinten Allah lahu maring al ma'ruf ahlan ing wong kang ahli. Fahabbaba mongko ndemenake sinten Allah hu ing al ma'ruf ilaihi maring ahlan. Wa habbaba lan ndemenake sinten Allah ilaihi maring ahlan fi alahu ing nglakoni al ma'ruf. Wa wajjaha lan ngadepake sinten Allah ilaihi maring ahlan tulabahu ing pira-pira wong kang numrih al ma'ruf kama wajjaha kaya oleh ngadepake sinten Allah alma ing banyu ilal ardi maring bumi al jadbati kang gersang litahya supaya dadi urip atau makmur bihi sebab alma ahluha sapa penduduke al ard. Inna ahlal ma'ruf sak temene ahline wong kang gawe kebagusan fit dunya ing dalam dunya hum utawi ahlul ma'ruf iku wong kang ahli gawe kebagusan fil akhirat ing dalam akhirat. Rawahu al-Hakim an Aliyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sayyidina Ali bahwa suatu ketika Nabi Muhammad bersabda atau berwasiat kepada Sayyidina Ali, ketika ingin mencari kebaikan maka bermitralah dengan orang yang baik. Jadi ketika kita ingin menjalin kerjasama atau bermitra, maka carilah mitra yang baik, maka kita akan terlindungi, kita akan nyaman. Tapi kalau kita bermitra atau bekerja sama dengan orang yang sifatnya itu adalah keras kepala atau tidak bisa diajak bermusyawarah, mau menang sendiri, maka kita yang akan dirugikan. Karena orang yang keras kepala ini menunjukkan bahwa itu adalah bentuk dari
sebuah kemaksiatan. Orang kalau sering berbuat maksiat biasanya ini adalah keras kepala. Dalam arti tanda kutip orang keras kepala yang memang ingin menang sendiri, tidak mau diajak bermitra dengan cara yang baik, inginnya bermitra atau bekerja dengan cara-cara yang kotor, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, orang-orang seperti itu gampang mendapat laknat dari Allah, maka perlu kita jauhi agar kita juga terhindar dari laknat tersebut. Karena sudah menjadi sunnatullah, ketika Allah menciptakan kebaikan, pasti Allah akan menciptakan orang yang mau melakukan kebaikan itu. Itu sudah satu paket. Maka otomatis orang tersebut akan selalu mencari kebaikan, dan kebaikan pun akan selalu dilakukan oleh orang tersebut. Dengan demikian, orang yang semasa hidupnya selalu berbuat baik kepada orang lain, maka besok kelak di akhirat orang tersebut akan digolongkan bersama orang-orang baik lainnya. 184. Utlubu padha numbrih sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisini lan senajan maring negara Cina. Fa inna talabal ilmi karena sak temene golek ilmu fardhun iku fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Innal malaikata sak temene pira-pira malaikat tadha iku padha nyelehna sapa malaikat ajnihataha ing pira-pira suwiwine malaikat li talibil ilmi maring wong kang numrih ilmu. Ridwan krono ridho bima sebab perkara yatlubu kang golek sapa talibul ilmi. Rawahu Ibnu Abdul Barri. Carilah ilmu meskipun sampai ke negara Cina. Di sini nisbat hadis ini bukan menunjuk kepada satu negara atau sebuah wilayah, tapi Nabi Muhammad ingin memberitahu bahwa betapa ilmu itu wajib dicari meskipun dengan susah payah, dengan waktu yang lama, dengan jarak tempuh yang sangat jauh, butuh bekal yang banyak. Nah, itu semua harus dikorbankan demi ingin mendapatkan sebuah ilmu. Karena hukum mencari ilmu ini fardu atau wajib bagi setiap orang muslim yang sudah baligh. Dan fardunya mencari ilmu ini hanya khusus kepada ilmu yang bersifat fardu juga, entah itu fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain contohnya ilmu yang menerangkan tentang ketauhidan, atau ilmu yang menerangkan tentang tata cara melaksanakan sholat, itu fardu ain. Atau ilmu yang bersifat fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu yang bersifat untuk mengukuhkan agama Islam, seperti mencari ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Kemudian keistimewaan bagi orang yang mau mencari ilmu ini sangat banyak sekali dan tidak main-main. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menceritakan bahwa malaikat ini rela mengepakkan sayap-sayapnya untuk memberikan payung kepada orang-orang yang mencari ilmu. Sedangkan makna tad'u ajnihataha atau malaikat meletakkan sayap, ini ada 3 versi menurut para ulama. Yang pertama yaitu malaikat membentangkan sayapnya untuk dijadikan tempat berteduh bagi para pencari ilmu. Yang kedua, malaikat menaruh rasa hormat yang sangat dalam kepada orang yang mencari ilmu. Yang ketiga, malaikat selalu berada di sampingnya ketika seseorang berada di majelis ilmu. 185. Azhiru padha mertelakno sira kabeh an nikaha ing pernikahan, wa akhafu lan padha nyamarno sira kabeh al khitbata ing lamaran. Rawahu ad-Dilami an Ummi Salamah. Termasuk sunnahnya Nabi Muhammad adalah ketika ingin melakukan pernikahan kita disuruh untuk meramaikan.
jadi dipertontonkan kepada orang lain. Ketika kita ingin melamar seseorang, maka disuruh merahasiakan. Rahasia di balik hadis ini, kenapa ketika pernikahan disuruh untuk meramaikan kepada halayak ramai, karena untuk mendeklarasikan bahwa pasangan si A dan si B ini benar-benar pasangan yang sah, agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Kemudian kenapa kalau khitbah atau lamaran disuruh untuk merahasiakan? Karena khitbah itu adalah step awal, jadi kita baru tahap pertama. Ketika belum apa-apa kita sudah keluar-keluar, takutnya nanti ada orang yang tidak suka sehingga nanti berencana untuk menggagalkan kita. Jadi lebih baik kita tidak usah meramaikan ketika waktu acara khitbah, dan kita tidak usah terlalu bercerita banyak kepada orang-orang lain ketika kita punya niatan untuk mengkhitbah kepada perempuan tertentu. 186. Wa'bud nyembah sira Allah ing Allah, ka'annaka kaya-kaya sak temene sira taro iku ningali sapa sira ing Allah. Wa udala nyawisna sapa sira nafsaka ing awak sira fil mauta ing dalam pira-pira kematian. Wa iya kalan wadiyo sira wa'da awadil mazlumi lan ing pira-pira dongane wong kang dianiaya. Fa innahunna kron sak temene da'watul mazlum mustajabatun iku disembadani. Wa alaika lan natapana sira bi salatil ghadati kelawan salat subuh wa salatil isya ilan salat isya. Fashhad mongko nekanana sapa sira huma ing salatil ghada wa salatil isya. Falau ta'lamuna mongko lamun padha ngerti sapa sira kabeh ma ing ganjaran fihi makang tetep ing dalam salatil ghadat wa salatil isya, la ataitumu mongko yakti padha nekani sapa sira kabeh huma ing salatil ghadat wa salatil isya walau habban lan senajan iku berangkang. Rawahu at-Tabarani an Abi Darda. Jadi motivasi Nabi kepada kita yaitu ketika kita melakukan ibadah, kita disuruh membayangkan seolah-olah kita melihat Allah agar kita khusyuk. Ini adalah bentuk dari makna ihsan. Atau kalau tidak seperti itu, kita bayangkan seolah-olah kita selalu diawasi oleh Allah. Maka ketika demikian, ketika ibadah atau tidak ibadah pun kita selalu merasa diawasi. Wa'udda nafsaka fil mauta, kita disuruh untuk mencari bekal semasa hidup ini untuk bekal nanti ketika kita mati. Wa iyyaka wa da'awatil mazlum, kita disuruh untuk berhati-hati kepada doanya orang yang teraniaya. Maka dari itu jangan sampai kita berani berbuat menganiaya kepada orang lain tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syara, karena doanya orang yang terzolimi sangat cepat direspon oleh Allah. Wa alaika bi sholatil ghadati wa sholatil isya, kita disuruh untuk menjaga sholat subuh dan sholat isya. Bukan berarti sholat yang lainnya tidak kita jaga, tidak, tapi khusus subuh dan isya ini pahalanya sangat besar. Andaikan kita tahu pahala yang ada pada sholat subuh dan sholat isya ini, maka kita akan rela melakukannya meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dengan keadaan yang sangat payah sekali. Meskipun dipraktikkan, walau habuan ini kita merangkak, meskipun kita lumpuh atau stroke, kita tetap melakukannya meskipun mengerahkan sekuat tenaga untuk hanya bisa melakukan sholat subuh atau sholat isya. 187. U'bud nyembah sira Allah ing Allah, ka'annaka kaya satemene sira taro iku ningali sapa sira ing Allah. Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro iku ningali sapa sira ing Allah, fa innahu mongko satemene Allah ya ra iku mirsani sinan Allah ka ing sira. Wahsub lan nyawisna sapa sira nafsaka ing awak sira ma'al mauta ing dalam sertane pira-pira wong kang mati. Wattaqilan padha wedya sira dakwatal mazlumi ing dongane wong kang dianiaya. Fa innaha qaran sak temene dakwatal mazlum mustajabatun iku diijabah. Rawahu Abu Nuaim an Zaid ibn Arqam. Makna hadis ini sama dengan hadis di atas tadi, yaitu ketika kita beribadah disuruh membayangkan seolah-olah kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita.
Itu adalah makna dari ihsan. Kita juga disuruh Nabi untuk menyiapkan bekal kematian, kemudian jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. 188. U'budu padha nyembah sira kabeh Ar-Rahmana ing Allah zat kang maha welas asih wa at'imu lan padha aweh mangan sira kabeh at'ama ing panganan wa afsyulan padha nyebar sapa sira kabeh assalama ing keselamatan tadkhulu mongko padha mlebu sapa sira kabeh aljannata ing swarga bisalamin kelawan aman. Rawu at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Jadi Nabi Muhammad memberitahu kita agar masuk surga dengan mudah. Dengan cara apa? Yang pertama, u'budur rahman, hubungan kita dengan Allah selalu kita jaga. Dengan cara apa? Kita beribadah kepada Allah dengan sholat. Waktu sholat ya kita sholat, kita zikir, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian wa'at'imu ta'am, dengan para makhluk, dengan para sesama manusia kita bersifat dermawan kepada mereka. Kalau punya makanan kita bagi, punya rezeki kita kasih, ada orang lain minta pertolongan kita bantu. Kemudian wa'afsyus salam, kita menebar salam. Berjumpa dengan tetangga kita ucap salam, dengan teman kita salam, merangkul orang banyak, berkawan dengan orang banyak. Tadkhulul jannata bisalam. Bisalam di sini artinya apa? Bisalamatin minal masyaqqah, maka kita masuk surga dengan gampang, dengan mudah, tanpa adanya perantara yang memberatkan. 189. Ya tadilu padha anteng sira kabeh utawa cecek sira kabeh fi sujud ing dalam waktu sujud. Wala ya bisutlan aja beberno ahadukum sapa salah sisi sira kabeh zira ing zira lorone. Ahad in bisa tol kalbi kelawan kaya oleh bebernone asu. Rawahu al-Bukhari. Jadi kaifiyah atau tata cara sujud yaitu dengan cara iktidal. Iktidal itu bukan seperti yang ada pada ruku, itu tidak. Iktidal di sini berarti apa? Kita tenang. Syarat rukun sujud harus terpenuhi, mulai dari 7 anggota harus menempel pada bumi seperti kedua tangan, kemudian jidat, kedua lutut dan ujung jari kaki ini. Kemudian jangan sampai zirok kita atau pergelangan tangan kita ini kita beberkan seperti anjing ketika sedang duduk, tapi apa? Kita rentangkan, jangan sampai menempel pada dada kita. Jadi ini khusus buat laki-laki, jangan sampai dengan gerakan seperti itu, tapi kita buka sedikit. 190. A'da aduwika utawi luweh banget musuh sira zaujatuka iku bojo wadon sira allati tudojiu kang nunggali turon sapa zaujatuka ing sira wamalan wong wadon malakat kang miliki yaminuka apa sumpah sira, yakni budak. Rawahu ad-Dilami an Abi Malik al-Asy'ari. Jadi musuh terbesar kalian yaitu istri-istri kalian dan budak-budak kalian. Di sini yang dimaksud musuh ini bukan berarti musuh yang perlu kita perangi atau musuh dalam kejahatan, tidak, tapi adalah musuh yang nantinya justru menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan, atau musuh yang justru malah menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Jadi terkadang suami itu kalah terhadap istrinya. Kalahnya dalam segi apa? Terkadang suami ini justru tidak berani untuk membenahi sifat istri yang buruk, atau suami justru malah terpengaruh dengan sifat buruk istrinya sehingga dia ikut-ikutan melakukan keburukan. Maka dari itu diibaratkan oleh Nabi bahwa istri itu musuh ketika memang sifatnya seperti itu. Maka bagi suami harus dilawan. Lah, dengan cara apa?
ketika istri menyuruh kita untuk melakukan keburukan, maka kita harus lawan. Kita harus melawan sifat demikian dengan cara apa? Kita perbaiki nilai-nilai akhlaknya dengan cara yang baik. Kita tuntun istri-istri kita agar mau melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Nah, itu adalah makna dari musuh dalam hadis ini. Hadis ini juga selaras dengan ayat Al-Quran. Pada satu surat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai harta, anak, bahkan istri itu malah justru menjadikan kita lalai terhadap kewajiban kita terhadap Allah. Nah, maka ketika kita mempunyai harta, jangan sampai justru harta kita ini menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai dengan adanya anak, kita justru malah pelit kepada orang lain. Dulu sebelum punya anak, dia sedekah seperti ini. Tapi setelah punya anak, justru malah dia merasa, nanti kalau uangnya saya kasih kepada orang lain, anakku makan apa lah. Ada perasaan seperti itu. Atau punya istri, nanti kalau saya sedekah kepada orang lain, istri saya malah ngamuk. Nah, itu adalah musuh yang perlu kita perangi sifat-sifat keburukannya. 191. Aktu podo awewe sira kabeh ayunakum ing pira-pira mripat sira kabeh hadzuha ing bagiane ayunakum minal ibadati saking ibadah. An-nazara rupane ningali fil mushaf ing dalam mushaf, wa tafakkura lan angan-angan fihi ing dalam mushaf, wal itibara lan ngalap tupa telodo inda ajaibihi ing dalam pira-pira keajaibane al mushaf. Rawahu al Hakim an Abi Sa'id. Jadi anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mempunyai hak masing-masing. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad menerangkan bahwa termasuk haknya mata kita, yaitu yang pertama, mata itu harus digunakan untuk melihat mushaf. Jadi jangan sampai mata kita tidak pernah melihat mushaf sama sekali. Jadi sering-seringlah mata kita ini diperlihatkan kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, berangan-angan, karena mata kita sudah melihat, otomatis apa yang dilihat oleh mata kita akan diserap oleh hati kita, sehingga hati dan akal kita itu bisa mengangan-angan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kemudian yang ketiga, mengambil sawri toladan dari makna ayat Al-Quran, dari keajaiban-keajaiban dari ayat yang kita baca tersebut. Itu adalah beberapa hak bagi mata kita yang mana sudah menjadi kodrat kita. Hadis 192. Waktu itu diparingi sapa ingsun khamsan ing perkara 5 lam yu'ta kang ora diparingi guna ing khamsan ahadun sapa wong suwiji minal anbiya saking pira-pira nabi qabli kang ing dalam sadurunge ingsun. Nusir tu ditulungi sapa ingsun pirupi kelawan wedine musuh masih rota syahrin ing dalam perjalanan sebulan. Wa auti tulan diparingi sapa ingsun mafatihal ardi ing pira-pira kuncine bumi. Waju ilat lan didadekno li kedue ingsun al ardu apa bumi masjidan ing panggonan sujud wa tahuran lan suci nyucikake. Waju ilat lan didadekno umati sapa umat ingsun khairul umami ing luweh bagus-baguse pira-pira umat. Wa auti tulan diparingi sapa ingsun asyafaata ing nyafaati. Wa kana lan ana sapa annabi sapa nabi kang sadurunge ingsun yub'asu iku diutus sapa annabi ila qaumihi khusus maring kaume annabi khosotan kelawan khusus. Wa bu'istulan diutus sapa ingsun ilan nasi maring menungso amatan kelawan umum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. 192.
Waktu itu diparingi sapa ingsun khamsan ing perkara 5 lam yuk kang ora diparingi huna ing khamsan ahadun sapa wong suwiji minal anbiya saking pira-pira nabi qabli kang ing dalam sadurunge ingsun nusirtu ditulungi sapa ingsun birubi kelawan wedine musuh masirota syahrin ing dalem masa lakon sewulan wa waktu itu lan diparingi sapa ingsun mafatihal ardi ing pira-pira kuncine bumi waju ilat lan didadekno li kedua ingsun al ardu apa bumi masjidan ing panggonan sujud wa tahurun lan suci nyucikake waju ilat lan didadekno ummati sapa umat ingsun khairul umami ing luweh baguse pira-pira umat wa uti itu lan diparingi sapa ingsun asyafaata ing nyafaati wa kana lan ana sapa nabi kang sadurunge ingsun yub'asu iku diutus sapa nabi ila qaumihi maring kaumi nabi khosotan ing dalem khusus wa bu'istu utawa kelawan khusus wa bu'istu lan di utus sapa ingsun ila nasi maring para menungsa amatan ing dalem kelawan secara umum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi Muhammad ini adalah termasuk nabi yang sangat istimewa, memiliki beberapa kekhususan dibanding nabi-nabi yang lainnya. Nah, di antara kekhususan tersebut dalam hadis ini disebutkan ada 5. Yang pertama itu Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu berupa musuh Nabi ini merasa takut ketika hendak bertemu Nabi itu 1 bulan sebelumnya. Jadi ketika mau perang, 1 bulan sebelum perang ini musuh sudah merasa takut, merasa gemetar ketika akan bertemu dengan Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ini diberikan kunci-kunci untuk menaklukkan wilayah. Jadi ketika Nabi ingin menaklukkan wilayah Syam, wilayah manapun, itu Nabi Muhammad seakan-akan itu dipermudah oleh Allah untuk menaklukkan negara-negara agar bisa memeluk Islam. Yang ketiga, umatnya Nabi ini dijadikan umat yang paling utama dan paling baik dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Selanjutnya Nabi Muhammad besok di hari kiamat diberikan hak untuk mensyafaati seluruh alam. Jadi seluruh makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir semua mendapatkan syafaatul uzma. Kemudian selanjutnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini diutus hanya untuk kaumnya saja, tidak untuk kaum yang lainnya. Tapi khusus Nabi Muhammad ini diutus ke muka bumi ini untuk menebar ajaran Islam kepada seluruh dunia tanpa terkecuali. 193. Waktu itu diparingi sapa ingsun sab'ina ing 70 alfan apane ewune min ummati kang tetep saking umat ingsun yadkhuluna padha mlebu sapa sab'ina alfan al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa anane hisab wujuhum utai pira-pira wajahe sab'ina alfan iku kal qamar iku dene rembulan lailatul badri ing dalem wengine purnomo wa qulubuhum lan utawi pira-pira atine sab'ina alfan iku ala qalbi rajulin iku ing atase atine wong lanang wahidin kang siji fastazattu mongko amrih jaluk tambah sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun azza wa jalla azza moho agung sapa Rabbi wa jalla lan moho luhur sapa Rabbi fazada mongko nuli nambahi sapa Rabbi ni ing ingsun ma'akuli wahidin ing dalem sertane saben-saben wong siji sab'ina ing wong 70 alfan apane ewune rawahu Ahmad an Abi Bakar. Jadi di antara kekhususan lain yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yaitu beliau mendapatkan jatah kuota berupa dari sekian banyak umat beliau yang mungkin berjumlah ratusan miliar ini 70.000 diantaranya masuk surga tanpa melalui hisab.
Jadi ciri-ciri mereka yaitu satu, wajah mereka ini sangat bersinar. Bagaimana ketika rembulan pada tanggal 15 itu sangat terang. Kemudian mempunyai ciri-ciri lagi yaitu apa? Hati dan perasaan mereka itu sama, bagaikan satu hati. Maknanya apa? Mereka ini tidak saling membenci, tidak ada rasa perbedaan, dan tidak ada rasa permusuhan. Jadi saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saking cintanya Nabi, jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Saking sayangnya beliau masih merasa keberatan kalau hanya mendapatkan kuota 70.000 orang yang masuk surga tanpa melalui hisab. Kemudian Nabi Muhammad memohon tambahan kepada Allah agar supaya ditambah lagi kuotanya. Kemudian Allah mengabulkan permintaan beliau, lalu dari 70.000 orang ini, satu orang diantaranya membawa 70.000 orang lagi. Jadi berapa ini? 70.000 orang kali 70.000 orang lagi. Jadi kurang lebih 4,9 miliar yang masuk surga tanpa melalui hisab. 194. U'tiyat diparingi ummati sapa umat ingsun syai'an ing suwiji-wiji lam yu'ta kang ora diparingi hu ing syai' ahadun sapa wong suwiji minal umami kang saking pira-pira umat. Apa ayyaqulu apa yen to ngucap sapa umat indal musibati ing dalem nalikane kena musibah ngucape innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rawahu Ibnu Mardaweh an Ibnu Abbas. Selanjutnya keistimewaan Nabi Muhammad yang lainnya yaitu umat beliau diberikan sebuah lafadz yang bisa dilafatkan ketika sedang terkena musibah. Jadi lafadz ini itu khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat dulu tidak diajarkan mengucap lafadz ini ketika terkena musibah. Nah, ini musibah secara umum, entah itu musibah yang besar seperti kematian atau bencana alam atau banjir, ada angin ribut, atau bahkan musibah-musibah yang sifatnya kecil seperti mungkin terjatuh atau pleset atau terkena sesuatu pisau atau apa, itu bisa dilafatkan yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kita semua ini adalah milik Allah dan suatu saat kita akan kembali juga kepada Allah. 195. A'tu podo awayo sira kabeh al ajiro ing begawe ajrohu ing upai al ajir qabla ayyajifa ing dalam sedurunge yen to garing arakuhu apa kringete al ajir. Wa a'limu lan podo aweh ngerti sira kabeh ajrohu ing upai al ajir wa huwa hale utawi ajir iku fi amali ing dalam pekerjaane al ajir wa al Baihaqi. Apabila kita mempunyai pegawai atau seseorang yang kita suruh untuk melakukan pekerjaan kita, hendaknya kita bayar upah mereka itu secepat mungkin sebelum keringat mereka hilang. Jadi ini adalah bahasa kiasan. Kiasannya ya tadi, jadi sesegera mungkin kita membayarnya, karena yang namanya pekerjaan itu kan tidak harus yang mengeluarkan keringat. Ada kita menyuruh orang untuk misal ngetik komputer di ruangan yang ber-AC, itu kan tidak mengeluarkan keringat. Jadi ini adalah makna majas atau kiasan. Kemudian pada waktu di awal akad kita harus menyebutkan upah yang akan kita berikan kepada dia. Seumpama, Mas, kamu saya suruh untuk membersihkan rumah saya. Nanti
upahnya 100 atau 200, itu harus disebutkan pada waktu permulaan akad, agar supaya apa? Tidak ada terjadi perselisihan ketika sudah selesai melakukan pekerjaan. Nah, maka dari itu, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa termasuk dari rukun ijarah yaitu harus menyebutkan ujrah pada permulaan akad. Kalau tidak disebutkan kadarnya, maka akad ijarah itu tidak sah. 196. A'dhamun nasi utawi luweh gede-gedene menungso hamman apane susai al mukminu iku wong mukmin yahtamu kang berhadekno sapa al mukmin bi amri dunyahu kelawan urusan donyane al mukmin wa amri akhiratihi lan urusan akhirate al mukmin. Rawahu Ibnu Majah an Anasin. Jadi orang yang beban pikirannya paling berat yaitu seseorang yang memikirkan urusan duniawi sekaligus urusan akhiratnya. Jadi orang yang mempunyai beban pikiran yang paling berat yaitu orang mukmin yang mengurusi urusan duniawinya dan dia juga tidak lupa mengurusi urusan akhiratnya. Jadi kenapa seperti itu? Karena semisal seseorang ini ditakdir Allah menjadi orang kaya, jadi dia mau tidak mau harus bisa mengelola keuangannya, harta bendanya harus dikelola dengan baik, karena harta ini adalah titipan dari Allah. Kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa menjadi fitnah, dan beratnya lagi besok ketika di hari kiamat harta yang dititipkan oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi berat sekali. Jadi benar-benar dunianya harus dia atur secara baik. Tapi orang seperti itu pun juga tidak melalaikan urusan akhiratnya, karena dia tahu bahwa bekal akhirat ini harus juga dia siapkan semasa hidupnya. Jadi beban yang ada di pundaknya ini memikul keduanya, jadi sangat berat sekali dan bisa membuat orang ini benar-benar pusing. Jadi jangan kira orang yang kita pandang itu orang kaya itu enak, tapi belum tentu. Jadi orang yang enak ya hidup sederhana, kemudian urusan akhiratnya diperhatikan. Yes, itu orang-orang yang paling tenang hatinya ya seperti itu. Tapi kalau Anda pengen memilih menjadi orang kaya ya siap-siap seperti tadi yang pertama. Jadi harus siap memikul dua perkara yang sangat berat. Asalkan kita tidak memilih yang nomor 3, yaitu apa? Dimudahkan urusan duniawinya oleh Allah tapi lalai dengan urusan akhirat. Nah, itu diistidraj, atau orang Jawa mengatakan itu dilulu. Jadi uangnya tidak habis-habis, dia tidak pernah sakit, sehat terus, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau sedekah. Itu yang justru malah bahaya itu nanti. Itu adalah istidraj dari Allah. Na'udzubillah. 197. A'zamun nasi utawi luweh gede-gedene menungso hakon apane hae alal mar'ati ing atase bojo wadone zaujuha iku bojo lanange al mar'ah. Wa a'zamun nasiran utawi luweh gede-gedene menungso hakon apane hae alal rajul ing atase wong lanang ing ummuhu iku ibune ar-rajul. Rawahu al-Hakim an Aisyah. Jadi hak yang paling utama yang harus didahulukan bagi seorang istri yaitu suaminya. Jadi hak suaminya itu harus dipenuhi bagi seorang istri. Jadi harus dinomorsatukan. Tetapi haknya seorang lelaki yang paling harus diutamakan yaitu hak dia kepada ibunya. Jadi anak laki-laki harus mengedepankan hak kepada ibu, kalau perempuan atau istri harus mengedepankan hak suami. 198. A'zamun nasi utawi luwih gede-gedene pira-pira wadon barokatan apane barokahe aisaruhun iku luwih gampang-gampange an-nisa maunatan apane nafaqoe. Rawahu Ahmad an Aisyah. 198.
a'zamun nasi utawi luweh gede-gedene pira-pira wong wadon barokatan apane barokah aisaruhuna iku luweh sithik-sithike an-nisa maunatan apane mas kawine rawahu Ahmad an Aisyah. Perempuan yang mendapatkan barokah yang besar dalam hidupnya yaitu perempuan yang tidak membebani seorang laki-laki dalam urusan mahar atau mas kawin, karena perempuan demikian yaitu menandakan bahwa sifatnya yaitu qanaah atau menerima. Sifat qanaah ini termasuk salah satu sifat yang bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Meskipun sedikit, tapi ketika dia ikhlas menerima, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup tersebut. Meskipun sedikit karena barokah, maka insya Allah akan bertambah. Itu adalah makna dari barokah. Bukan berarti hukum meminta mahar bagi seorang wanita ini tidak diperbolehkan. Diboleh-boleh saja wanita ini meminta mahar kepada laki-laki segini-segini boleh, tapi alangkah lebih baiknya itu wanita yang tidak membebani, apalagi bebannya ini sudah tidak masuk akal. Jadi laki-laki dengan gaji UMR dibebani mahar 1 miliar, nah itu kan keterlaluan. 199 a'zamu ayatin utawi gede-gedene ayat fil Qur'an yang dalam Al-Qur'an iku ayatul kursi, iku ayat kursi. Wa adalu ayatin utawi luwih adil ayat fil Qur'an yang dalam Al-Qur'an iku ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa akhwafu ayatin utawi luwih wedi-wedine ayat fil Qur'an yang dalam Al-Qur'an iku ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa arja ayatin utawi luweh di Arab none ayat fil Qur'ani ing dalam Qur'an iku ayat ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a rawahu asy-Syirazi an Ibnu Mas'ud. Ayat Al-Qur'an yang besar pahalanya yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum sampai seterusnya. Kemudian ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang keadilan yaitu pada ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Dan ayat Al-Qur'an yang patut kita waspadai, kita takuti yaitu ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan atau keburukan meskipun sebesar semut atau sebesar atom, jangan kita remehkan, karena besok kelak di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ayat yang menerangkan roja atau berharap kepada Allah yaitu ayat ya ibadiyalladzina asrafu seterusnya, yang artinya wahai hamba-hambaku yang suka melakukan sifat berlebih, janganlah kalian sekali-kali mempunyai perasaan putus asa kepada rahmatnya Allah, karena Allah adalah zat yang maha mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Jadi terkadang seseorang ini terlalu mengingat-ingat masa lalu, apalagi masa lalunya itu kelam. Jadi untuk dia melangkah ke pintu taubat, dia merasa malu, dia merasa tidak pantas, karena dia selalu ingat dosa-dosanya, padahal Allah itu zat yang lebih besar ampunannya ketimbang siksaannya. Di sebanyak apapun dosa seseorang yang pernah dia lakukan, maka Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa tersebut, asal dosa tersebut tidak dosa syirik. Hadis 200 I'lamu padha ngerti sira kabeh annahu ing sak temene kelakuan laisa iku ora ana mingkum saking sira kabeh min ahadin saking wong siji illa ma luwarisihi apa kejaba bondone wong kang maris ahad iku ahabbu iku luwih didemeni ilahi maring ahad mimalihi tinimbang bondone ahad maluka utai bondo sira
iku ma iku bondo kodam kang wis nglakoni sapa sira, wa malu warisika lan utawi bondone wong kang maris sira iku ma iku bondo akhota kang ninggal sapa sira ing ma. Rawahu an-Nasa'i an Ibnu Mas'ud. Jadi makna dari hadis ini, biasanya watak seseorang itu lebih sayang kepada harta yang akan dia tinggalkan untuk ahli warisnya ketimbang harta yang dia miliki untuk dia gunakan semasa hidupnya. Jadi orang ketika semasa hidupnya mempunyai harta itu justru dia lebih disayang-sayang atau diirit-irit dengan tujuan untuk kelak anak-anaknya, sedangkan untuk bekal akhiratnya dia tidak memikirkan. Padahal kata Nabi dalam lanjutan hadis ini menerangkan maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akhirta. Yang dimaksud hartamu itu adalah harta yang sudah engkau gunakan semasa hidupmu. Jadi ketika seseorang masih hidup, yang disebut harta yang dia miliki adalah harta yang dia sudah gunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat. Itu adalah semestinya harta yang dia miliki. Kalau sudah mati, meskipun dia meninggalkan harta yang begitu banyaknya, itu bukan harta dia. Jadi kita kadang tertipu. Makanya ketika seseorang ketika ditakdir memiliki harta yang banyak, ketika kepengen harta itu benar-benar milik kita, yaitu dengan cara apa? Kita sedekahkan, kita tasarufkan ke jalan yang benar, ke jalan akhirat, agar supaya besok di hari kiamat, di akhirat, harta itu adalah benar-benar buah dari hasil amal dari kalian. Jadi bukan kok harta yang kalian tinggalkan untuk ahli waris itu yang kelak akan menjadi harta kalian, bukan. Nah, itu adalah tipuan dunia. Wallahu a'lam bishawab.